Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, ayuha at-tullab, ya, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat hidayah iman dan Islam, sehingga kita masih berada di atas agama Islam dan insyaallah kita dapat melaksanakan sunnah sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib, ya, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran nahwu, ya, berkenaan dengan al-mubtada bismil isyarati wal musyar ilaih. Ya, kemarin sebenarnya judul ini udah ada sedikit dibahas, namun karena keterbatasan waktu maka tidak sampai selesai kemarin dibahas, ya. Baik, langsung saja Ustaz jelaskan, ya. Ustaz ulangi sedikit penjelasannya, nanti sekalian langsung kita masuk ke pembahasan atau pelajaran barunya. Baik, kita lihat di sini mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Di pertemuan sebelumnya kita kemarin banyak membahas tentang khobar, ya, al khobar bil idhafah. Al khobar bil idhafah, ya. Al khobar bil idhafah ada dua jenisnya. Yang pertama al khobar bil idhafah ila ismin zahirin. Yang kedua al idhafah ila ismin dhamir, ya. Nah, jadi kalau kemarin bahasan kita itu khobar, jadi khobarnya itu bentuknya idhofah, baik yang idhofahnya kepada isim zahir atau kepada isim dhamir. Contoh idhofah kepada isim zahir, ya, contoh misalnya al-ustadzu, ya, Zaidun talibul jami'ati. Itu contoh misalnya Zaidun talibul jami'ati. Ya, Zaid adalah seorang mahasiswa. Talib itu sebenarnya artinya murid, jami'ah itu artinya universitas. Jadi kalau murid universitas artinya adalah mahasiswa, ya. Khalidun talibul jami'ati. Ya, jadi ada di situ ada talibu, kemudian ada kata al-jami'ah. Nah, Zaid atau Khalid di situ mubtadanya, talibul jami'ah itu adalah khobarnya. Namun khobar untuk kalimat dari Khalidun talibul jami'ah bentuknya adalah idhofah, ya. Talibun atau talibu di situ adalah mudhaf, al-jami'ah adalah mudhaf ilaihnya, ya. Nah, itu contoh dari al-khobar bil idhafah ila ismin zahirin atau al-khobar bil idhafah ila ismin zahirin, ya. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua, ya. Contoh maksudnya jenis yang kedua, al-khobar bil idhafah ila ismin dhamir atau al-khobar bil idhafah ila dhamirin. Contoh misalnya, ya, contohnya apa kemarin tuh? Khalidun ismuhu, contoh misalnya, ya, Khalidun ismuhu, contoh misalnya Khalid adalah namanya, ya. Khalidun itu adalah mubtada di situ, sedangkan ismu adalah di situ ismuhu di situ menjadi khobarnya. Maka khobarnya itu di situ terdiri dari dua kata, ismu dan hu,
ya, ismun dan hu, ya. Nah, contoh maka di situ Khalidun itu adalah mubtadanya, ismuhu itu khobar yang dipecah lagi menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ismu di situ menjadi mudhaf, hu jadi mudhaf ilaihnya. Ya, atau contoh misalnya hadza baituka, hadza baituka. Ya. Hadza di situ jadi mubtada. Ya, mubtada itu juga bisa bentuknya dari isim isyarah, ya. Hadza baituka. Nah, baitu di situ dia jadi mudhaf, ka dia menjadi mudhaf ilaih. Nah, gabungan baituka itu adalah khobar bagi kata hadza. Baik ya, bisa dipahami sampai sejauh ini? Ya, sekarang kita masuk ke ad-darsul khamis, mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Kita lihat di sini, ya. Hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Ya, antum lihat di sini ya. Contoh kita lihat di sini. Hadzal walidu karimun. Ya. Hadzal ustadu mahirun. Hadzal manzilu kabirun. Hadzal baitu wasi'un. Hadhil bintu jamilatun. Hadhil fatatu muti'atun. Tilkal jami'atu kabiratun. Tilkal mudarrisatu mahiratun. Ya, kita baca ya. Nah, kosakata antum lihat sini ada kata al-manzil, ya. Al-manzil itu artinya rumah. Jadi selain bait untuk menyatakan rumah antum bisa menggunakan kata manzilun atau al-manzilu, ya. Kemudian di bawahnya ada kata al-fatatu artinya gadis. Nah, kemudian ada kata muti'atun. Muti'atun artinya taat. Kemudian ada kata jamilatun artinya cantik. Iya. Lanjut ya. Nah, keterangan. Nah, ini perhatikan bagus-bagus supaya nanti antum paham dan pemahamannya benar. Keterangan. Perhatikanlah kalimat hadzal ustadzu mahirun pada contoh di atas ya. Kata hadzal ustadzu, ya, hadzal ustadzu pada kalimat di atas adalah mubtada. Iya. Lihat di situ. Hadzal ustadzu pada kalimat di atas adalah mubtada. Iya. Nah, yang terdiri dari dua kata. Nah, lihat di situ terdiri dari dua kata, ya. Jadi di sini beda bahasannya dengan bahasan di pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang lalu mubtadanya hanya bentuknya isim isyarah. Misalnya yang Ustadz bilang tadi, hadza baituka. Nah, hadza baituka. Di situ kata hadzanya udah jadi mubtada. Namun di judul kita hari ini judulnya adalah al-mubtada'u, ya, mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Jadi ada isim isyarah itu kata tunjuk dan apa yang ditunjukkannya. Jadi dua kata, isim isyarah dan musyar ilaih, dan kata yang mau ditunjukkannya. Nah, itulah yang jadi bahasan kita hari ini. Kalau di pertemuan sebelumnya hanya isim isyarahnya saja yang jadi dia mubtada. Namun di hari ini pelajaran kita itu adalah al-mubtada bismil isyarah wal musyar ilaih. Mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaihnya. Nah, apa itu musyar ilaih? Musyar ilaih itu adalah kata yang letaknya itu setelah isim isyarah tadi. Misalnya hadza baitun. Nah, baitunnya itu musyar ilaihnya. Nah, jadi di sini pembahasan kita adalah mubtada yang dia terdiri dari dua kata, yaitu isim isyarah dan musyar ilaihnya. Bisa dipahami sejauh ini ya? Nah, kita lanjut. Kata hadzal ustadzu pada kalimat di atas adalah mubtada yang terdiri dari dua kata, yaitu kata hadza dan al-ustadz. Kata hadza adalah ismul isyarah. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan ya. Kata hadza adalah ismul isyarah dan al-ustadz adalah al-musyar ilaih. Nah, jadi kalimat hadzal ustadzu mahirun bila dibuat skemanya adalah sebagai berikut. Antum lihat nih, perhatikan yang dalam kotak ini ya. Hadza ismul isyarah.
al-ustadzu al-musyaru ilaihi. Ya. Nah, gabungan dua kata hadzal ustadzu ya, ini jadinya mubtada. Ya. Nah, ini beda dengan kalau misalnya kalimatnya hadza ustadzun. Hadza ustadzun. Itu beda dengan hadzal ustadzu. Kalau kata hadza ustadzun, kata hadzanya di situ udah jadi mubtada, ustadzunnya jadi khobar. Ingat ya, kalau kata hadza ustadzun, kata hadzanya sendiri itu udah jadi mubtada. Kemudian kata ustadzun itu sendiri dia sudah jadi khobar. Jadi kata hadza ustadzun itu udah terdiri dari mubtada dan khobar. Namun kalau katanya adalah hadzal ustadzu, itu baru mubtada. Nah, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, antum artikan misalnya kata hadza ustadzun, itu diartikan dengan ini adalah seorang ustadz atau seorang guru. Itu kalimatnya udah bisa dipahami. Hadza ustadzun, ini adalah seorang ustadz. Namun kalau kita artikan kalimat hadzal ustadzu, ada alif lamnya. Kalau hadza ustadzun tadi kan nggak ada alif lamnya. Nah, kalau yang kedua ini hadzal ustadzu, kata al ustadznya udah ada alif lamnya ya. Nah, gimana cara mengartikan kalimat hadzal ustadzu? Kalimat hadzal ustadzu kalau diartikan artinya adalah ustadz ini. Nah, jadi kalimatnya belum sempurna. Beda dengan kata hadza ustadzun. Kalau kalimat hadza ustadzun itu sudah jadi kalimat yang sempurna dia. Artinya adalah ini adalah seorang ustadz. Jadi, oh iya, orang yang berbicara dengan kita ingin menunjukkan ada seseorang ustadz. Ini ustadznya. Nah, itu dia. Namun kalau kalimatnya diucapkan oleh orang itu misalnya adalah hadzal ustadzu, itu belum jadi kalimat yang sempurna. Karena belum sempurna apa yang ingin disampaikannya. Karena arti dari kata hadzal ustadzu sebenarnya adalah ustadz ini, kan orang jadi bertanya-tanya, apa yang mau disampaikannya? Ustadz ini disambung dengan kata mahirun, barulah dia jadi kalimat yang sempurna. Hadzal ustadzu mahirun. Nah, baru sempurna dia. Baru dia terdiri dari mubtada dan khobar. Apa artinya Ustaz? Hadzal ustadzu mahirun. Iya, artinya adalah ustadz ini pintar. Baru dia jadi sempurna kalimatnya. Yang disampaikannya jelas. Ada kawan kita ingin memberitahu kita bahwasanya ada seorang guru yang pintar. Nah, seperti itu jadi bedanya. Jadi kalau hadza ustadzun, hadzanya itu dia udah jadi mubtada, ustadzunnya sudah jadi khobar. Namun, artinya apa hadza ustadzun tadi? Ini adalah seorang ustadz. Ya. Namun kalau kalimatnya hadzal ustadzu, itu bukan artinya ini seorang ustadz. Salah. Hadzal ustadzu artinya adalah ustadz ini. Nah, itu dia belum jadi kalimat yang sempurna karena belum selesai omongannya. Makanya dia perlu kepada khobarnya, karena hadzal ustadzu tadi hanya masih dia sekedar mubtada, dia belum sempurna. Dia butuh kepada khobar yang menyempurnakan artinya. Nah, hadzal ustadzu sendiri artinya adalah ustadz ini. Nah, kan belum sempurna kan? Antum aja kalau ngomong dengan kawan, kalau dia misalnya mengatakan kalimat seperti itu, ustadz ini, kenapa ustadz ini? Nah, harus dia butuh kepada sesuatu yang menyempurnakan omongannya. Apa itu? Nah, contohnya di sini adalah mahirun. Ustadz ini pintar. Barulah bisa dipahami kalimat itu. Jadi, hadzal ustadzu itu adalah mubtada. Ingat ya, hadzal ustadzu mubtada. Jadi untuk membuat mubtada yang terdiri dari isim isyarah dan al-musyar ilaihnya, ya. Nah, musyar ilaihnya bentuknya harus ada alif dan lamnya. Makanya antum lihat di sini kan beda tadi hadza ustadzun dengan kata hadzal ustadzu. Bisa dipahami Pak di sini ya? Nah, thaib. Lanjut kita baca. Isim isyarah adalah kata petunjuk atau kata tunjuk, ya, sama aja. Ya, contohnya apa? Hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Thaib.
Al-musyaru ilaih artinya yang ditunjuk. Nah, jadi kalau nanti ada isim isyarah, pasangannya adalah al-musyar ilaih. Sama kayak kalau ada mubtada, pasangannya adalah khobar. Kalau misalnya ada mudhof, berarti pasangannya adalah mudhof ilaih. Jadi dalam bahasa Arab itu sering dia berpasang-pasangan, itu kaidahnya. Misalnya ya ada mubtada, ada khobar. Nah, misalnya tadi ada ada mudhof, ada mudhof ilaih, ya, seperti itu. Nah, kita lanjut baca. Isim isyarah harus sama jenisnya dengan al-musyar ilaihnya. Nah, makanya di sini isim isyarahnya hadza. Hadza kan dipakai kemarin kalau antum ingat pelajaran yang lalu, itu dia untuk menunjukkan benda yang dia dekat dengan kita. Hadza artinya ini. Kalau ini kan dalam bahasa Indonesia sendiri kita menunjuk benda yang dekat, ya kan? Nah hanya saja dalam bahasa Arab tidak cukup untuk menunjukkan yang dekat saja. Hadza itu digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita, dan bendanya juga harus muzakkar, artinya dia dianggap bendanya itu laki-laki. Nah, makanya apa yang dicontohkan jadi musyar ilaihnya? Musyar ilaihnya adalah al-ustadzu. Al-ustadzu artinya guru laki-laki. Makanya di sini dibilang, nah, isim isyarah harus sama jenisnya dengan al-musyar ilaihnya, dengan musyar ilaihnya. Nah, makanya contohnya hadza al-ustadzu. Nah, kita lihat di sini. Bila al-musyaru ilaihnya muzakkar, ya, bila al-musyar ilaihnya muzakkar, maka isim isyarahnya juga muzakkar. Nah, cocok kan? Hadza dengan al-ustadz, ya. Taib. Begitu pula bila al-musyaru ilaihnya muannas, maka isim isyarahnya juga muannas. Perhatikanlah perbedaan penggunaan pada kalimat di bawah ini. Nah, lihat di sini. Nah, kalau ini udah sedikit meluas pembahasannya, ya, sudah sedikit meluas pembahasannya. Ini tolong diperhatikan, ya. Nah, tadi kan Ustaz jelaskan hadza ustadzun dengan hadzal ustadzu. Nah, itu antum udah pahami. Tolong dipahami itu betul-betul diingat. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya. Ini ada bentuknya kalimat yang hampir sama. Ada dua kalimat di sini. Yang pertama kalimatnya hadza ustadzun kabirun. Di bawahnya hadzal ustadzu kabirun. Iya. Nah, ini bedanya hanya pada kata ustadznya. Pada kalimat yang pertama, kata ustadznya tidak menggunakan alif lam. Pada kalimat yang kedua, kata ustadznya menggunakan alif dan lam. Ya, perhatikan di sini. Kalau nanti antum nggak paham, akan sulit memahami pelajaran ini selanjutnya. Coba lihat di sini. Apa arti hadza ustadzun kabirun? Kita baca di sini. Ini adalah seorang guru yang besar. Ada yangnya, yang besar, ya. Nah, kemudian di bawahnya hadzal ustadzu kabirun, ya, guru ini besar. Kalaupun dibuang kata adalahnya itu nggak apa-apa, boleh, ya. Hadzal ustadzu kabirun. Nah, udah antum lihat di sini perbedaan dua kalimat ini kan? Ustadzun yang pertama tidak pakai alif lam. Ustadzun yang kedua menggunakan alif lam. Artinya juga beda. Kalau yang pertama dia menggunakan yang, sedangkan yang kedua guru ini besar. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, ya. Hadzal ustadzu artinya guru ini. Nah, kita sekarang baca coba pengertiannya. Pada kalimat hadza ustadzun kabirun, antum lihat di sini, hadza ustadzun kabirun, yang menjadi mubtadanya adalah kata hadza saja. Nah, lihat di situ. Yang menjadi pada kalimat hadza ustadzun kabirun, ingat nih, hadza ustadzun kabirun, berarti
ustadznya nggak ada alif lam ya. Lihat sini. Yang menjadi mubtada adalah kata hadza saja. Nah, sedangkan pada kata al-ustazu kabirun yang menjadi mubtada adalah kata hadzal ustazu. Nah, ya. Nah, ini sebenarnya masih sama sih dengan yang Ustadz jelaskan tadi. Hadza ustadzun. Kalau yang Ustadz jelaskan tadi kan hadza ustadzun. Hadza itu mubtadanya, ustadzun itu khobarnya. Cuma di sini mendapat tambahan kata kabirun. Nah, Ustadz, jadi kata kabirun itu apa? Nah, ini sebenarnya adalah di pelajaran yang akan dipelajari di waktu selanjutnya. Jadi antum, Ustadz nggak usah menjelaskan terlalu jauh dulu. Yang penting antum bisa bedakan hadza ustadzun ya dengan hadzal ustadzu kabirun. Ya, hadza ustadzun kabirun. Hadzanya itu jadi mubtadanya, ya. Nah, ustadzun kabirun itu jadi khobarnya, ya. Kemudian hadzal ustadzu kabirun, ya. Hadzal ustadz di situ jadi mubtadanya, kabirun baru jadi khobarnya. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, kita lanjut sedikit dengan bahasan al-mubtada bil idhafah. Al-mubtada bil idhafah ya. Nah, kalau tadi al-mubtada ya bismil isyarah wal musyar ilaih, maka bahasan kita selanjutnya adalah al-mubtada bil idhafah. Mubtada dengan idhafah. Ya, lanjut. Tuh perhatikan di sini contoh ya. Ismul ustadzi Ibrahimu, baitu Zaidin kabirun, ismi Khalidun, kitabuka jadidun, jami'atuki masyhuratun, baituhu jamilun, sayyaratuha jadidatun. Iya, pahamin ya. Oke, kita lihat makna mufradat. Ismi, namaku. Jamilun artinya bagus, masyhuratun populer, jadidun atau jadidatun itu artinya baru, keterangan ya. Perhatikan skema kalimat di bawah ini. Lihat, ismu itu mudhaf, al ustadzi mudhaf ilaih, bentuknya isim zahir. Masih ingat apa definisi isim zahir? Ya, isim zahir adalah isim selain isim dhamir. Ya, jadi semua kata selain isim dhamir ya namanya adalah isim zahir. Nah, gabungan kata ismu dan al-ustadzi yang dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih adalah posisinya menjadi mubtada. Kemudian ada kata Ibrahim yang dia jadi khobar. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, itu contohnya tadi. Kemudian ada kata kitabuka jadidun. Ya, lihat kitabuka. Kitabu itu mudhaf. Ya, ka itu mudhaf ilaih. Nah, ka isim dhamir. Apa arti kitabuka jadidun? Bukumu. Bukumu itu artinya kitabuka, bukumu. Nah, gabungan dari kitabuka yang dia mudhaf dan mudhaf ilaih itu jadi mubtada. Kemudian ada kata jadidun itu menjadi khobarnya. Ya, saya rasa kita cukup pelajarannya sampai hari ini di sini saja ya. Nah, selanjutnya nanti akan Ustaz jelaskan untuk judul ini, namun di pertemuan di lain hari. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.